Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah. Kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Setelah kita membahas efek Dunning-Kruger di episode sebelumnya, kali ini kita akan membahas fenomena psikologis yang berlawanan namun sama-sama mempengaruhi banyak orang. Imposter syndrome. Pernahkah Anda merasa seperti seorang penipu yang akan ketahuan kapan saja? Merasa bahwa kesuksesan Anda hanya karena keberuntungan semata, bukan karena kemampuan Anda yang sebenarnya? Jika iya, Anda mungkin mengalami imposter syndrome. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu imposter syndrome, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya agar Anda dapat meraih potensi sejati Anda. Jiwa Terpilih merasa malu mengatasi sindrom imposter dan meraih potensi sejati. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Apa itu imposter syndrome? Imposter syndrome adalah perasaan kronis meragukan diri sendiri dan takut dianggap sebagai penipu meskipun ada bukti nyata tentang kemampuan dan kesuksesan Anda. Orang dengan imposter syndrome seringkali merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan mereka dan bahwa mereka hanya beruntung atau berhasil menipu orang lain. Ciri-ciri umum imposter syndrome. Pertama, perfeksionisme, standar yang tidak realistis dan ketakutan akan kegagalan. Kedua, superwork, bekerja selalu keras untuk membuktikan diri. Ketiga, menyalahkan keberuntungan, menganggap kesuksesan sebagai keberuntungan semata. Keempat, takut dikritik, sangat sensitif terhadap kritik dan takut dianggap tidak kompeten. Kelima, meremehkan pencapaian, merasa bahwa pencapaian mereka tidak berarti apa-apa. Mengapa imposter syndrome terjadi? Pertama, pengalaman masa kecil. Tumbuh dalam keluarga yang terlalu kritis atau kompetitif. Kedua, tekanan sosial, merasa harus memenuhi kompetisi masyarakat atau kelompok tertentu. Ketiga, diskriminasi, mengalami diskriminasi karena ras,
gender, atau faktor lainnya. Keempat, perubahan besar dalam hidup, mendapatkan promosi, memulai bisnis, atau pindah ke lingkungan baru. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Dampak negatif imposter syndrome. Kesehatan mental. Pertama, kecemasan, kekhawatiran terus-menerus tentang kegagalan dan ketahuan. Kedua, depresi, perasaan sedih, putus asa, dan tidak berharga. Ketiga, stres, tekanan untuk terus membuktikan diri. Keempat, burnout, kelelahan fisik dan mental akibat bekerja terlalu keras. Dalam hubungan, kesulitan menerima pujian, merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri ketika dipuji. Solusi, menjauhi orang lain karena takut dianggap tidak kompeten. Konflik, perselisihan dengan orang lain karena perfeksionisme atau kecemasan. Dalam karir, menghindari peluang, takut mengambil tantangan baru karena takut gagal. Kedua, prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan karena takut tidak bisa melakukan dengan sempurna. Ketiga, kinerja buruk, kesulitan berkonsentrasi dalam membuat keputusan karena kecemasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Mengatasi cara imposter syndrome. Sadarilah bahwa Anda tidak sendirian. Bicaralah dengan orang lain tentang perasaan Anda. Cari komunitas atau kelompok dukungan. Tantang pikiran negatif Anda. Identifikasi pikiran-pikiran yang memicu imposter syndrome. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada bukti yang mendukung pikiran-pikiran tersebut. Ganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Fokus pada pencapaian Anda. Buat daftar pencapaian Anda, baik besar maupun kecil. Ingatkan diri sendiri tentang keterampilan dan kekuatan Anda. Rayakan kesuksesan Anda. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri Anda sendiri. Jadikan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai sumber kecemasan. Terima ketidaksempurnaan, sadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Berhenti berusaha menjadi sempurna, belajarlah untuk menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Minta bantuan profesional jika imposter syndrome sangat mengganggu kehidupan Anda. Pertimbangkan untuk mencari bantuan dari psikolog atau terapis. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita lihat contoh kasus seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang programmer yang sangat berbakat. Dia selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah dan dengan cepat naik jabatan di perusahaan tempat dia bekerja.
Namun, meskipun sukses, Maya selalu merasa takut bahwa dia akan ketahuan sebagai penipu. Dia merasa bahwa dia tidak sepintar rekan-rekannya dan bahwa dia hanya beruntung mendapatkan posisi yang dia miliki. Setiap kali Maya berhasil menyelesaikan proyek yang sulit, dia akan menyalahkan keberuntungan atau bantuan dari orang lain. Dia tidak pernah benar-benar mengakui bahwa dia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil. Suatu hari, Maya ditawari posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Meskipun dia tahu bahwa dia mampu melakukan pekerjaan itu, dia merasa sangat takut. Dia takut bahwa dia akan gagal. Maya mulai mengalami kecemasan dan sulit tidur. Dia juga mulai menghindari interaksi dengan rekan-rekannya karena takut mereka akan menyadari bahwa dia adalah seorang penipu. Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman tentang perasaannya. Temannya meyakinkan Maya bahwa dia berbakat dan bahwa dia pantas mendapatkan kesuksesannya. Temannya juga menyarankan Maya untuk mencari bantuan profesional jika perasaannya terus berlanjut. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, dalam episode ini kita telah membahas imposter syndrome, perasaan meragukan diri sendiri dan takut dianggap sebagai penipu, meskipun ada bukti nyata tentang kemampuan dan kesuksesan Anda. Kita telah melihat bagaimana imposter syndrome dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, hubungan, dan karir seseorang. Kita juga telah membahas berbagai cara untuk mengatasi imposter syndrome, seperti menyadari bahwa Anda tidak sendirian menantang pikiran negatif, fokus pada pencapaian, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, menerima ketidaksempurnaan, dan meminta bantuan profesional jika diperlukan. Penting untuk diingat bahwa imposter syndrome adalah perasaan yang umum dan dapat diatasi. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dengan kesadaran, strategi yang tepat, dan dukungan yang memadai, Anda dapat mengatasi keraguan diri dan meraih potensi sejati Anda. Jangan biarkan imposter syndrome menghalangi Anda untuk mengejar impian Anda. Percayalah pada diri sendiri, hargai pencapaian Anda, dan teruslah berkembang. Anda lebih kompeten dari yang Anda kira. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Bicara rahasia malam, bintang tersenyum, ku tetap diam. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini sampai dengan selesai. Saya harap Anda dapat mendapatkan wawasan baru tentang imposter syndrome dan bagaimana cara mengatasinya. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan podcast ini dan memberikan ulasan positif di platform podcast favorit Anda. Ulasan Anda akan membantu lebih banyak orang menemukan podcast ini dan mendapatkan manfaat dari informasi yang dibagikan. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik menarik lainnya yang berkaitan dengan psikologi dan pengembangan diri. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran untuk episode mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui komentar di bawah ini.
Ingatlah, Anda memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri Anda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar detak waktu pelan tapi pasti, setiap nada hidup jadi harmoni. Jiwa ini kuat takkan pernah mati. Di sini kita hidup untuk abadi. Ini tempat jiwa terpilih bersinar, cahaya terang menghapuskan gelap. Inspirasi tanpa henti melintas ruang jiwa kita melayang, tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.